Kita berjumpa lagi di video ketiga. Sekarang kita akan melakukan tanya jawab karena teman-teman mahasiswa kemarin sudah mengirimkan beberapa pertanyaan untuk Bu Ganis dan juga Bu Ana. Bu Ganis dan Bu Ana, pertanyaan pertama, berdasar pengalaman, pengamatan selama berdinamika bersama anak-anak usia dini, ada nggak sih Bu perbedaan antara anak-anak sekarang dengan anak-anak pada masa-masa sebelumnya, baik mengenai aspek kognitifnya maupun juga secara sosial dan emosi? Oke. Nanti mungkin juga ditambahin Mbak Ana ya, tentang pertanyaan tentang apakah ada perbedaan tentang kecerdasan, mungkin kita akan melihat bagaimana menentukan dulu bagaimana kita melihat kecerdasan itu sendiri. Jadi barangkali kalau kecerdasan itu dilihat sebagai kemampuan berpikir seorang anak, mestinya itu kan sangat dipengaruhi oleh apa yang dia bawa dan bagaimana lingkungan mendukungnya. Kalau yang dilihat adalah produk yang dihasilkan, dia bisa apa, itu juga kita mesti bandingkan parameter apa yang digunakan gitu. Jadi sejauh ini kita mungkin ceritanya berangkat dari pengalaman mungkin ya Bu. Barangkali kalau ada penelitian akan sangat baik. Nah, kalau yang cara membandingkannya paling mudah itu sebenarnya ketika teman-teman yang jadi edukator atau staf guru di Rumah Cita itu membandingkan bagaimana ketika mereka di masa kecilnya, TK-nya itu kayak apa gitu. Kemudian di saat sekarang seperti apa. Yang membedakan sebenarnya bukan dari sisi kemampuannya atau bagaimana kreativitasnya, tetapi dari sisi kesempatan dalam mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan yang mereka alami gitu. Jadi menurut saya saat ini misalnya di RC apa yang membuat anak-anak itu lebih bisa berekspresi atau lebih bisa membuat karya secara nyaman, secara bebas itu karena mereka mendapatkan dukungan lingkungan di mana mereka boleh menjadi diri sendiri atau boleh mengemukakan pendapat gitu, boleh bikin karya atau tadi yang disebut Mbak Ana tadi, boleh loh teman-teman memilih gitu loh, memilih aktivitas dan lingkungan yang suportif seperti itu yang memberikan kebebasan kepada anak untuk sadar tahu akan haknya itu dilakukan terus-menerus. Jadi anak akan tumbuh rasa kepercayaan dirinya. Barangkali itu yang membuat berbeda gitu loh. Saya yakin sih anak dari masing-masing generasi punya cara mengekspresikan kemampuannya atau kecerdasannya gitu sih. Gitu. Tapi yang lebih penting adalah spirit yang ditawarkan oleh RC adalah bagaimana memberikan lingkungan yang suportif, memberikan lingkungan yang menyadarkan dan melindungi hak-hak anak. Itu sih dari saya. Ya, Bu Ana mau menambahkan? Ya, mungkin menambahkan sedikit bahwa karena yang sering berhadapan adalah yang ada di life school ya, bahwa terkait dengan kecerdasan itu kan tidak, kalau yang dipelajari juga di RC terkait dengan perkembangan seseorang itu kan tidak hanya yang dari dalam, maksudnya adalah dari gennya gitu, tapi secara biologisnya, tetapi kan juga apalagi terkait dengan kecerdasan dan perkembangan pasti faktor dari lingkungan itu sangat banyak yang terjadi kemudian menjadi terlihat seperti anak-anak sekarang itu lebih cerdas. Itu adalah perbedaannya ada di stimulasi lingkungan gitu. Stimulasi lingkungan, stimulasi dari sekolah yang sekarang mungkin lebih maju daripada sekolah-sekolah yang dulu, pengetahuan dari guru-gurunya, bagaimana cara menstimulasi, bagaimana cara memfasilitasi, mengedukasi anak-anak, program pembelajaran yang semakin berkembang. Kemudian orang tua pun, mungkin orang tua yang sekarang dengan orang tua yang dulu juga berbeda. Begitu orang tua sekarang sangat memperhatikan anak-anak mungkin lebih demokratis ya, gitu. Stimulasinya juga lebih banyak begitu. Nah, itu yang kemudian sepertinya membuat terlihat seperti kecerdasannya berbeda, di mana berarti stimulasi terhadap si anak ini mungkin bisa dibilang menjadi lebih banyak dan lebih tepat sesuai dengan
apa ya, minatnya, sesuai dengan perkembangannya. Itu sih yang saya lihat kenapa menjadi ada muncul pertanyaan seperti, dan mungkin juga pertanyaan beberapa orang yang bilang, bocah-bocah saiki iki lah bisa jawane ya. Gitu siapa? Bocah-bocah saiki kok luwih kendel-kendel, luwih trigis, luwih banyak sih takonane akeh banget ya. Mungkin seperti itu yang kadang dikeluhkan banyak orang tua. Baik. Terima kasih. Nah, pertanyaan kedua, karena teman-teman mahasiswa ini kayaknya juga sudah mulai browsing dulu di website dan mungkin juga masuk ke IG dan sebagainya. Ada yang bertanya, Bu, kok selama ini nampaknya di website ada kegiatan untuk penelitian dan pengembangan. Contoh-contoh penelitian apa sih yang pernah dilakukan dan bagaimana kemudian hasilnya itu digunakan untuk pengembangan bagi kurikulum atau perencanaan pembelajaran atau apapun di rumah kita ini. Oke, baik. Jadi sesuai dengan perannya sebagai resource center, harapannya kita memang terbuka pada penelitian-penelitian. Ibaratnya kalau kita tuh ikan di dalam akuarium, yang akan bisa melihat lebih luas adalah misalnya yang di luar akuarium. Nah, ada dua jenis penelitian yang dilakukan oleh staf sendiri dari internal, kita juga ada unit litbang, dan juga dari luar. Sepanjang pengamatan saya dan juga yang ada terdokumentasi di perpustakaan, ketertarikan pada penelitian-penelitian di RC itu lebih pada ini, bagaimana praktek memperjuangkan atau membuat kegiatan yang mendukung nilai inklusivitas, bagaimana untuk mendukung pengalaman berbahasa anak, atau bagaimana mendukung anak berdiskusi, atau bagaimana persiapan menuju sekolah dasar pra-SD, bagaimana persiapannya kayak gitu. Itu yang selama ini diteliti gitu. Selain juga kita melakukan penelitian internal ya yang dilakukan sendiri oleh staf RC, salah satunya yaitu tentang bagaimana praktek penanaman penghargaan pada keberagaman. Kalau mahasiswa dari mana yang penelitian itu sejauh ini kebanyakan memang di bidang pendidikan anak usia dini, pengembangan pendidikan gitu, pendidikan luar biasa, atau juga psikologi juga ada, dan kita juga bekerjasama dari beragam universitas. Terakhir ada yang juga dari luar, itu dari Münster, Jerman, bekerjasama karena ada yang ngambil doktor. Jadi studinya itu ada yang skripsi, tesis, sampai disertasi gitu. Memang manfaatnya kalau penelitian itu kan tidak langsung ya, secara langsung kami menjadi belajar dari dengan berkaca gitu ya. Oh, ternyata ada sesuatu yang menarik dari yang teman-teman lakukan setiap hari gitu. Itu manfaat langsung. Manfaat yang kemudian menjadi kontribusi buat pengembangan di RC ya, nanti mungkin ditambahkan oleh Mbak Ana, bagaimana hasil-hasil penelitian itu kan biasanya dipresentasikan, baik dari bentuk dokumen, kita pasti berharap mereka mengembalikan bentuk dokumen laporannya ke Perpus RC, supaya bisa dibaca. Nah, nanti dan mereka juga diminta untuk mempresentasikan ketika ada kesempatan gitu. Itu contoh-contoh penelitian. Jadi kita sangat terbuka untuk penelitian dari manapun gitu. Ada masanya itu bulan Oktober sampai Mei. Mungkin Mbak Ana bisa menyampaikan apa ya yang bisa didapatkan atau dipelajari dari proses riset-riset ini. Langsung ya Mbak ya, iya. Jadi dari penelitian tersebut menjadi bekal buat kami gitu untuk ya kalau tentang bagaimana kita harus mendampingi anak gitu. Jadi ada beberapa yang terkait dengan studi multikultur, tentang studi keberpusatan, metode keberpusatan pada anak. Nah, itu menjadi bekal buat kami untuk ya seperti berkaca gitu. Oh, ternyata yang terlihat di mereka yang sudah meneliti adalah seperti ini teorinya, seperti ini, apa kita sudah sejalan dengan teori atau belum, mana yang harus kita rubah begitu. Nah, saya malah di sini pengen mengajak gitu. Mudah-mudahan teman mahasiswa ada yang tertarik atau mungkin teman-teman dosen ya Bu ya. Jadi terkait dengan
teori-teori perkembangan begitu, karena kita pakainya adalah DAP, itu kalau kita menggunakan teori perkembangan psikologi, itu yang banyak referensi yang kami dapatkan adalah yang referensi perkembangan yang dari luar, penelitian dari luar. Tetapi kalau untuk dari Indonesia, itu masih sedikit gitu. Contoh aja mungkin yang paling kami kesulitan adalah terkait perkembangan bahasa. Kalau di luar itu sudah banyak sekali referensinya terkait dengan perkembangan bahasa, studi tentang berarti vocab-nya adalah berapa, kemudian kata benda yang digunakan apa, verb-nya seperti apa, kata kerjanya yang digunakan seperti apa. Tapi kalau kita cari referensi yang penelitian di Indonesia terkait perkembangan bahasa anak, itu belum ada. Padahal kalau terkait bahasa pasti ada kaitannya dengan budaya dan multikultur. Nah, itu kalau misalnya dari dosen atau dari mahasiswa ada yang tertarik, kami senang sekali begitu. Oke, itu mungkin tambahan. Jadi malah mengundang untuk mahasiswa, ayo RC itu banyak sekali yang bisa dilakukan di RC. Gitu. Ya, dan ini menurut saya penting teman-teman. Ini kan semester depan mulai membuat proposal untuk skripsi. Setelah itu semester berikutnya melakukan skripsi. Kadang-kadang bingung cari tema, cari tempat penelitian juga gitu. Sementara ternyata sebenarnya banyak di sekitar kita termasuk RC ini yang masih banyak membutuhkan penelitian supaya nanti juga bisa mengembangkan program pembelajaran dan juga bahkan yang lebih dasar lagi tentang perkembangan anak itu sendiri gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, teman-teman, ini ada juga yang membaca di website bahwa RC pernah punya program di Papua. Mereka pengen tahu nih, Bu, bagaimana pengalaman mendampingi di Papua, programnya seperti apa, dan beda nggak sih pendidikan anak usia dini di Jawa, katakanlah begitu, dengan di daerah lain, khususnya Papua yang pernah didampingi secara khusus oleh tim dari RC. Ya. Makasih buat teman-teman mahasiswa yang sudah membaca websitenya RC ya. Tahun 2016 itu memulai dari kegelisahan sebenarnya. Jadi ada orang tua murid yang bekerja di sebuah perusahaan yang di Papua Barat gitu. Bahwa apa yang terjadi di Papua saat ini itu mesti walaupun sudah dilakukan banyak sekali perubahan, pendekatan gitu. Tetapi kenapa ya perubahan itu belum sesuai yang diharapkan. Memang dia butuh waktu, butuh berbagai pendekatan. Tapi ada insight yang menarik adalah kalau mau bergerak di bidang pendidikan, perubahan itu harusnya dimulai sejak anak usia dini gitu loh. Nah, itu kenapa pada akhirnya perusahaan ini CSR-nya itu menggandeng RC untuk memberikan pendampingan pendidikan anak usia dini di komunitas-komunitas. Patut diketahui itu di Papua Barat itu sekitar 4 jam dari Sorong, dari ibu kota Papua Baratnya. Bukan ibu kota Papua Barat, tempat masuknya. Kemudian dia 4 jam, kemudian 6 jam naik perahu, gitu. Sehingga bisa dibayangkan keterbatasan akses geografis yang dirasakan bertahun-tahun sampai saat itu, gitu. Sehingga jangankan TK jelas belum ada di sana, tetapi pendidikan aja seperti yang diberitakan lah, pendidikan itu ya ada gedungnya tetapi tidak ada pembelajarannya. Jadi kita pendekatannya berarti memang berbasis komunitas gitu. Sebenarnya apa sih model pendidikan apa yang dibutuhkan di sana sebenarnya? Yang paling terdekat adalah bahwa akan datang orang-orang baru, orang dari luar, jadi ada perubahan-perubahan baru yang akan datang. Terus yang kedua adalah kedatangan orang luar itu kan ada demand ya, demand bahwa ada tuntutan pekerjaan karena mereka kemudian menjadi pekerja gitu. Ada sistem-sistem sosial misalnya bagaimana berkomunikasi dengan orang lain gitu, mengemukakan pendapat, menyelesaikan masalah gitu. Mungkin karena faktor budaya dan juga waktu itu adanya keterbatasan akses sehingga dirasakan yang harus menyesuaikan malah justru orang lokalnya gitu loh. Nah, ini pendidikan anak usia dini yang dibutuhkan adalah bagaimana menanamkan karakter-karakter yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi perubahan gitu. Misalnya
waktu itu kita memang membuka PAUD melibatkan masyarakat di sana, mama-mama untuk jadi guru PAUD gitu. Dan juga kita masuk lewat gereja karena mayoritas beragama Kristen dan ada gereja, ada sekolah minggu. Itu bagaimana mengajarkan misalnya untuk bilang, untuk menyapa, untuk bilang halo, terima kasih, atau selamat siang, menyapa kayak gitu. Kemudian menyelesaikan masalah dengan bicara, itu penting banget. Nah, sebenarnya di luar tuntutan dari masyarakat sendiri tentang persiapan baca tulis hitung, ada pendidikan karakter yang penting untuk dikuatkan di sana gitu. Kalau pendidikan calistung sebenarnya karena situasi SD-nya mereka juga belum maksudnya kondisinya adalah adanya keterbatasan kemampuan untuk baca tulis hitung gitu. Nah, maka itu menjadi jelas bahwa karena tidak ada persiapan untuk sekolah di level PAUD, ya jelas mereka kemudian kurang terstimulasi. Makanya stimulasinya lebih ke sebelum mereka bisa pegang pensil dengan nyaman untuk menulis, berarti kan motorik halusnya juga harus distimulasi dulu. Demikian juga dengan visual. Mereka sangat baik kemampuan visualnya karena mereka tidak ada rambu-rambu di hutan gitu. Sebenarnya itu kan kemampuan dasar untuk persiapan membaca yang sudah menjadi modal buat mereka. Jadi itu lebih ke kita sebagai fasilitator, tantangannya adalah menyesuaikan dengan konteks. Jadi menawarkan sebuah pendekatan yang memang menjadi kebutuhan si masyarakat. Dan apa yang sudah mereka punyai, modal-modal kayak kemampuan persepsi visual tadi gitu. Itu kalau mau diceritakan akan panjang sekali, nanti saya kirim videonya aja. Gitu, Pak Yai. Baik, menarik sekali. Saya membayangkan bagaimana kemudian kebetulan saya dan Mbak Ghanisri juga kenal lama dan ada beberapa teman RC juga kalau share di Facebook pengalaman di Papua itu saya melihat foto-fotonya saja terpesona gitu dan kayaknya itu membawa Mbak, hal yang besar juga ya untuk teman-teman di Papua ini. Apa kemudian yang kayak mereka rasakan dengan mungkin ini hal baru buat mereka? Iya, kalau mereka yang dimaksud dalam masyarakat, hal baru adalah semua pendidikan, kesempatan itu pusatnya itu ada di Jawa. Jadi mereka kalau mau sekolah itu ya di Jawa, kayak orang Jawa itu gitu. Jadi di satu sisi kita senang karena mereka ada semangat untuk mengikuti keinginan untuk belajar di mana tempat saat ini fasilitasnya lebih lengkap gitu. Tapi di satu sisi berarti kan kayaknya pendidikan itu yang lebih baik itu hanya milik orang di Pulau Jawa gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana menguatkan masyarakat bahwa mereka sebenarnya punya indigenous knowledge gitu. Jadi mereka tuh punya pengetahuan yang sudah ada dan tinggal kita petakan bersama. Misalnya nih tentang siklus kepompong, telur kepompong, kupu-kupu. Mungkin tidak begitu familiar, tapi mereka sangat tahu ulat sagu itu perputarannya seperti apa. Nah, sebenarnya mama-mama juga udah punya pengetahuan itu dari yang terdekat gitu. Mereka pasti mungkin tertarik dengan kereta gitu. Kalau sumber belajarnya misalnya bukunya tentang kereta sementara di sana tidak ada, itu membuat aku nggak bisa gitu loh. Ada gap di sana. Tapi ketika kita kuatkan bahwa di sana itu umur 4 tahun mereka sudah jago berenang. Berenangnya bukan hanya di sungai, tapi sungai yang dalam yang ada buayanya gitu. Artinya kemampuan mendayung segala macam itu yang harus ditunjukkan bahwa supaya ilmu pengetahuan itu bukan hal yang di luar sana, tapi juga tetap mereka tuh punyanya. Mungkin peran kita sebagai fasilitator siapapun yang datang itu bukan membawa sesuatu dari Jawa gitu, tetapi coba menggali dari sana apa yang dia punya gitu. Itu saya jadi berapi-api kalau ngomongin itu tuh jadi karena perjalanannya masih panjang yang kami lakukan baru 2 tahun dan itu masih lanjut berarti Mbak.
sudah tidak berlanjut, jadi sudah dilanjutkan oleh sebuah lembaga yang memang mendampinginya dari PAUD sampai SD sampai SMA. Jadi kalau kita emang khusus di PAUD itu. Tetapi memang kerja untuk teman-teman kita yang di daerah timur itu harus terus dilakukan ya kayak gitu dengan berbagai pendekatan. Nah, ini kontribusi RC tentang bagaimana menunjukkan bahwa anak Papua itu mereka berani berpendapat. Anak Papua itu bisa juga dengan stimulasi lingkungan yang memadai, mereka juga bisa menjadi anak-anak Indonesia ya seperti yang lain gitu. Betul. Jadi yang menarik teman-teman, poin dari Bu Ganis tadi adalah kalau misalnya kita mendampingi lembaga pendidikan atau teman-teman guru dari luar Jawa, bukan kemudian Jawanya yang dibawa, tetapi justru mendukung mereka untuk melihat di sekitar mereka resource yang mereka punya untuk kemudian itu dikembangkan. Dan belajar, saya tadi yang paling gampang, life cycle-nya binatang itu nggak harus belajarnya ulat kepompong kupu-kupu, karena itu kan di buku dari TK sampai SD, belajar life cycle seolah-olah yang diapain harus kupu-kupu, padahal mereka punya ulat sagu yang bisa dipelajari juga. Seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir Bu Ganis dan Bu Ana, tentang pendidikan multikultur, tentang pendidikan inklusi. Teman-teman mahasiswa bertanya, kalau dalam level SD, mungkin teman-teman ini juga sudah ngambil mata kuliah pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, misalnya begitu. Kalau untuk anak usia prasekolah, seperti apa yang kemudian bisa dilakukan untuk menjamin bahwa keberagaman dan keunikan ini bisa dikelola oleh sebuah lembaga pendidikan? Silakan, Mbak Ana. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya teman-teman terkait dengan keberagaman pendidikan multikultural begitu. Yang perlu dipahami dulu, digarisbawahi adalah kita sepakat dulu bahwa keberagaman, keunikan itu tetap harus dipertahankan. Saya melihatnya keberagaman secara menyeluruh ya, tidak hanya kaitannya dengan ABK. Terus bagaimana kita akan menstimulasi, memfasilitasinya adalah dengan ini apa namanya, kerja kerasnya RC ya. Jadi kita melihat anak itu per individu, kita menstimulasi anak, kita membuat kegiatan pembelajaran, kita membuat media itu adalah per individu. Jadi kalau ada istilah yang kemudian pendidikan yang pembelajaran yang klasikal dan sebagainya, maka RC tidak seperti itu. Jadi kita harus siap gurunya untuk berkreasi, untuk membuat media pembelajaran, untuk membuat rencana pendidikan yang memang bisa untuk merangkul semua keberagaman tersebut begitu. Dan apakah kemudian kita berkatnya pada terus nanti pencapaiannya akan seperti apa, budayanya akan seperti apa, itu hasil akhirnya akan seperti apa, apakah harus setiap anak itu harus perfect sesuai semua indikator tercapai, maka itu harus kita hilangkan dulu begitu. Jadi yang saya tanamkan di setiap edu adalah bahwa anak bisa berkembang dalam satu hal aja, hal kecil aja, maka itu apresiasi itu, beri hargai itu, karena itu adalah dia sangat butuh perjuangan yang sangat tinggi, terutama juga dari edunya untuk membuat si anak dari yang pertamanya, misalnya ini contohnya adalah ABK ya, dari dia tidak bisa menyapa dengan ramah anak teman yang lain begitu, kemudian dia bisa tersenyum aja dengan temannya gitu, walaupun dia berikutnya dia masih cara menyapanya, cara mengajak bermainnya masih sama, tetapi itu untuk anak tersebut pasti butuh proses yang sangat besar gitu, untuk menjadi dia bisa tersenyum kepada temannya. Dari yang awal dia melihat lingkungan sosial secara negatif gitu, saya karena memang tahun ini ada yang seperti itu begitu, melihat temannya secara negatif, pengennya temannya selalu dibikin, kelasnya selalu dibikin buyar begitu, tapi dari satu hal dia bisa ketika pengen duduk di antara teman-temannya, dia bisa tersenyum aja, itu adalah dia sudah ada perubahan secara
cara berpikirnya, cara berpikir untuk bergaul secara sosial gitu. Terus ada hal lain lagi yang bisa dijadikan contoh adalah kaitannya dengan bagaimana simulasi keberagaman adalah tentu kita tidak bisa membuat ukuran bahwa dia harus kemudian si anak yang apa namanya yang lain adalah menjadi tahu caranya menghargai si anak ini. Itu kita sebagai individu pasti juga butuh proses secara sosial emosi gitu. Anak-anak kan pasti juga punya rasa marah, rasa sedih, rasa takut untuk bergaul dengan temannya gitu. Nah, dan juga punya ego sendiri gitu. Egosentrisnya anak-anak usia dini kan masih tinggi ya. Gitu. Jadi ada contoh, ini mungkin saya gambarkan lebih mudah lewat contoh saja. Jadi yang terjadi di kelas ketika saya dulu masih menjadi edu adalah ketika main balok gitu. Kami membuat kegiatan main balok bekerja sama. Kenapa kita bikin kerjasama? Karena saya ingin mensimulasi kaitannya bagaimana anak-anak tersebut bisa menggunakan bahasanya, kemudian menurunkan egosentrisnya, kemudian bagaimana meluangkan idenya, pendapatnya kepada teman saya. Ketika membuat balok kan dia bekerja sama kan berarti dia punya ide yang harus disamakan. Gitu. Nah, saya mencoba menyatukan anak yang punya egosentris yang sangat tinggi dengan teman ABK yang secara bahasa dia masih terbatas. Gitu. Secara bahasa masih terbatas, punya kemampuan membuat balok yang sangat bagus. Si anak yang satunya ini juga dia punya kemampuan membangun balok yang sangat bagus. Gitu. Yang terjadi pertama adalah tidak menjadi sebuah bangunan gitu. Si anak yang dengan keterbatasan ini bisa membangun dengan asik, sementara yang anak yang satunya adalah dia marah, dia sedih sampai nangis gitu. Nah disitulah kemudian peran kita sebagai edu untuk kemudian memfasilitasi anak ini bagaimana dia memahami keberagaman gitu. Mulai dari dia bercerita akan perasaannya dulu, apa yang kamu rasakan, kamu sedih, kamu marah, sebagainya. Kemudian saya mencoba membantu dia untuk melihat si temannya ini, sisi baiknya apa, yang bisa kamu ambil apa. Jadi prosesnya adalah kita step by step membantu si anak tersebut untuk memahami keberagaman tersebut. Hasilnya apakah dalam satu hari itu selesai? Tidak. Jadi proses yang berikutnya ini bisa sampai berminggu-minggu. Jadi mungkin bagaimana kita mengajarkan keberagaman adalah ini adalah anak usia dini gitu. Dia baru usianya masih akan masih panjang lagi perjalanan dia gitu. Tapi yang dikenalkan di RC adalah tidak kemudian serta-merta anak ini bisa menerima si anak ABK, tetapi mungkin dari hal kecil aja dia mengenal bahwa di dunia ini adalah masing-masing itu akan berbeda gitu. Bahwa ada temanmu yang sukanya makannya aja misalnya, sukanya makannya roti dengan coklat, kamu sukanya makan buah-buahan gitu. Jadi sekedar mengenal dulu, kemudian ketika untuk memahami kita kembalikan kepada si anak itu masing-masing. Dan yang penting adalah kita sebagai guru adalah contoh terkait bagaimana kita memahami sebuah keberagaman. Biarkan itu kemudian menjadi nilai yang terinternalisasi di masing-masing anak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ada video juga kalau nggak salah ya Mbak Ganis, nanti mungkin bisa lebih menggambarkan terkait dengan pendampingan keberagaman itu seperti apa. Baik, terima kasih Bu Ana. Kalau ada video mungkin boleh juga kita setelkan supaya menjadi penutup dari diskusi kita hari ini. Oke, baik. Saya akan menayangkan video. Video ini sedikit menggambarkan bagaimana anak itu sejak dia tahu bahwa ada perbedaan di sekitarnya, sejak dia lihat kenapa aku berbeda dengan orang lain, baik dari sisi fisik maupun caranya, atau bagaimana mengekspresikannya, anak itu butuh waktu untuk paham, kemudian menerima, dan selanjutnya bisa bekerja sama dengan baik gitu. Ini adalah video yang kami gunakan waktu itu untuk mendukung
semangat untuk membangun kedamaian di regional Southeast Asia. Ini tentang gambaran bagaimana cara Rumah Cita mendukung upaya-upaya penghargaan pada keberagaman agama. Silahkan dinikmati. Terima kasih banyak Bu Ganis atas sharing videonya, menarik sekali dan tentu akan membawa banyak inspirasi untuk teman-teman. Teman-teman tadi itu sebenarnya kami merencanakan, kayaknya video ini nggak akan 1 jam, tapi ternyata begitu ngobrol, kita jadi punya 3 video untuk belajar dari Bu Ganis dan Bu Ana. Saya tidak akan banyak menyimpulkan, sedikit saja take home message yang menurut saya kita bisa pelajari bersama dari diskusi kita hari ini, teman-teman semuanya. Pendidikan anak usia dini ada di mana-mana, seolah menjadi tren gitu ya, berjamur di mana-mana. Dan yang membedakan menurut saya, yang seharusnya kalau nanti teman-teman suatu hari juga tertarik untuk berkecimpung di pendidikan anak usia dini, entah membuka sendiri, entah menjadi guru, menjadi edukator, atau menjadi kepala sekolah, atau menjadi apapun, yang kita pelajari dari RC ini, bagaimana RC bisa buat sebuah visi misi yang jelas, berasal dari sebuah nilai yang memang menjadi perjuangan bersama, yang dihidupi bersama oleh sekolah dan segenap jajarannya, siswa dan keluarganya, sehingga itu menjadi sebuah hal yang menggerakkan, baik mulai dari rancangan pembelajarannya, aktivitas harian, bahkan mungkin saya percaya sampai pada bagaimana komunikasi ini dilakukan di dalam sekolah ini. Terima kasih sekali lagi Bu Ganis dan Bu Ana atas sharingnya yang luar biasa. Semoga ini menjadi hal yang bisa dipelajari dan menjadi inspirasi untuk teman-teman mahasiswa.
Terima kasih, saya tutup. Selamat siang dan semoga kita ketemu lagi semester depan dengan kondisi yang lebih baik.